Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Sahabatku Ayah Sofia yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi bersama dengan kami di channel YouTube Mualaf Center Ayah Sofia. Kali ini kami kedatangan tamu spesial, yakni yang pertama yang terhormat Dr. Suryadi selaku Ketua Arimatea dan juga dosen Universitas Brawijaya. Kemudian yang terhormat Gus Beti, pakar kristologi sekaligus budayawan Indonesia. Pada tema kali ini akan membahas tentang apakah kristologi itu ujaran kebencian, mengingat ada beberapa kasus yang ramai di sosial media, di berita-berita juga, yang menyatakan bahwasanya Ustadz Yahya Waloni ini kerap kali dilaporkan oleh beberapa pihak karena ceramahnya yang mengandung unsur ujaran kebencian ataupun hasutan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua itu, akhir-akhir ini beliau mengatakan dalam wawancaranya bahwasanya pernah menabrak. Akhir-akhir ini pada wawancaranya, pada ceramahnya, beliau pernah mengatakan bahwasanya pernah menabrak seekor anjing karena anjing itu hewan yang najis, sehingga mengundang banyak komentar dan perhatian dari MUI dan pihak-pihak lain yang merasa dikecewakan. Mengenai hal itu kita akan mendengar secara langsung bagaimana pendapat dari bintang tamu kita pada kali ini. Mungkin yang pertama bisa dari sudut pandang Dr. Suryadi dalam menyikapi permasalahan ini seperti apa? Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa ma'ala la hawla wa la quwwata illa billah. Yang pertama ingin kami sampaikan adalah bahwa menyampaikan sebuah kebenaran atau menyampaikan sebuah keyakinan itu adalah sebuah perintah dari yang menjadi sumber kebenaran itu sendiri. Artinya dalam konteks ini kita tahu bahwa di negeri kita adalah sebuah negara Pancasila di mana agama menjadi nilai utama. Agama menjadi nilai utama. Dan kita sadari bahwa di Indonesia ini banyak agama. Konsekuensi dari banyak agama adalah terjadinya interaksi, tidak bisa dihindari, interaksi, saling berupaya untuk mempengaruhi, mengajak, dan sebagainya. Dan ini tentu sebuah kegiatan, sebuah aktivitas yang tidak bisa dan tidak boleh dilarang. Jadi menyampaikan kebenaran agama dari seseorang yang beragama kepada orang lain, walaupun juga sudah beragama, seharusnya tidak dilarang. Kenapa? Karena ini perintah agama. Sedangkan negara kita memberikan kebebasan untuk beragama dan tentunya menjalankan agamanya. Salah satu bentuk menjalankan agamanya adalah menyampaikan agamanya kepada orang lain. Berdakwah. Tidak peduli agama apapun, mereka punya tugas. Ditugaskan oleh agamanya untuk menyampaikan dakwah itu atau menyampaikan agamanya. Ya, di dalam agama Islam seperti misalkan tertera dalam surat Ali Imran paling dasar, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika, sampaikan kebenaran dari Tuhanmu itu. Nah, di dalam hadis balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun sekedar satu ayat apa yang kamu dapatkan dariku itu. Jadi ini perintah. Di dalam misalkan dalam agama Kristen jadikanlah semua bangsa itu muridku. Misalkan kalau nggak salah di Injil Matius. Jadi semua agama itu mengajarkan, memerintahkan pada masyarakat pemeluknya untuk menyampaikan agamanya atau menyebarluaskan agamanya. Oleh karena itu di sebuah negara yang Pancasila ini, maka seyogianya dan semestinya, selayaknya yang namanya saling menyampaikan kebenaran, hal yang harus diberi ruang untuk kebebasan. Karena jika tidak, berarti tidak bisa menjalankan perintah agamanya dong. Nah, berangkat dari sini maka seharusnya yang harus dimunculkan adalah bagaimana agar dalam menyampaikan saling ajaan tadi, ya, itu lalu ada semacam katakanlah kode etik normatif untuk mengaturnya agar
dalam menyampaikan tadi tidak menimbulkan sesuatu yang tidak kita harapkan. Iya. Tetapi jangan sampai melarang menyampaikannya. Nah, kalau terkait dengan topik yang dibicarakan, katakanlah Ustadz Yahya Waloni yang kemudian dilaporkan karena dinilai melakukan penistaan, misalkan seperti itu. Kalau kita melihat katakan fenomena yang terjadi adalah sebenarnya kan Ustadz Yahya ini adalah seorang mualaf yang kemudian dia menjadi muslim dan semangatnya kemudian ingin menyampaikan kebenaran Islam dengan katakanlah menunjukkan tentang kesalahan-kesalahan ajaran Kristiani. Kan begitu. Karena beliau apa? Karena backgroundnya beliau seorang pendeta. Karena beliau adalah seorang Nasrani, pendeta yang tentu sangat paham dan tentu tahu mengapa yang bersangkutan dan menjadi Islam. Karena pengetahuannya itu maka dia jelas melihat betul mana kebenaran Islam, mana kesalahan Kristen. Nah, karena itu lalu dia sampaikan tentang Kristen ini salah, masuklah Islam. Misalkan begitu. Iya. Nah, seruan semacam itu tidak boleh dilarang dan tidak boleh dibatasi. Itu haknya dia untuk menyampaikan. Sebaliknya, katakan saudara kita yang Kristen pun juga punya hak yang sama. Anggaplah ada kalau dalam bahasa kita murtadin, Iya. ya. Orang-orang yang murtad. Lalu kemudian mereka seperti misalkan yang baru saja meninggal itu Junaidi Salat. Ya, Junaidi Salat itu dulu muslim. Lalu kemudian menjadi murtad kan gitu kan ya. Lalu menjadi pendeta dan menyerukan tentang kekristenannya dan dia menyalahkan tentang Islam. Ya, yang terakhir ini yang juga heboh itu misalkan Saifuddin Ibrahim. Juga demikian. Dia seorang kiai, seorang ulama gitu ya, seorang doktor yang kemudian masuk Kristen, murtad, lalu kemudian menyampaikan itu hak. Tidak boleh dilarang, tidak boleh dibatasi. Karena memang itu perintah agama dan Indonesia tidak boleh melarang umat yang beragama itu menjalankan agamanya. Nah, sehingga sebenarnya pelaporan-pelaporan itu ya harus kita koreksi lebih jauh. Katakanlah gugatan-gugatan itu harus kita koreksi lebih jauh. Wilayah gugatannya di mana? Nah, perlu juga kita menjadi aturan main. Bagaimanapun tentunya ketika orang memiliki perbedaan lalu berinteraksi untuk menyampaikan kebenaran, tentu di sini ada semacam kode etik. Tentu butuh kemudian aturan main agar yang terjadi tidak menimbulkan konflik-konflik yang tidak diperlukan. Dan masyarakat juga memang harus diberi pendidikan untuk bisa mengerti kalau terjadi interaksi antar agama itu hal yang wajar-wajar saja gitu ya. Pada saat yang sama yang menyampaikan pun juga tentunya punya aturan main agar di dalam menyampaikan itu kemudian bisa diterima dengan baik, tidak menimbulkan kontroversi. Nah, saya melihatnya adalah bahwa di sini permasalahan yang terjadi mestinya adalah terkait dengan yang saya tahu, sebatas yang saya tahu itu justru terletak pada bagaimana cara seseorang menyampaikan, termasuk dalam konteks ini Ustadz Yahya Waloni, yang dalam penglihatan saya, pendengaran saya, beliau cara menyampaikannya memang boleh dibilang, saya tidak tahu harus mengatakan tanda petik keras, ya, tanda petik keras. Itu cara menyampaikannya. Tetapi kalau dilihat dari yang disampaikannya sendiri, sebetulnya tidak menjadi masalah karena itu memang konten kebenaran. Jadi kalau saya benar dan Anda berbeda dengan saya, maka Anda itu salah menurut saya. Lalu saya mengatakan Anda salah. Nah, itu hak saya dalam konteks kebenaran, ya, menyampaikan interaksi kebenaran itu ya memang seperti itu, apalagi dalam dialog, apalagi dalam perdebatan itu pasti. Ya. Saya seorang muslim pasti mengatakan Islam benar, yang lain salah. Anda misalkan bukan muslim, pasti misalkan Kristiani, Anda akan mengatakan Kristen benar, Islam salah. Anda menyalahkan Islam, sah-sah saja. Tapi berbeda kalau Anda menghina Islam atau saya menghina Kristen, itu berbeda. Misalkan ketika tadi siapa? Saifuddin Ibrahim itu mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu pedofil, itu penghinaan. Itu bukan menyampaikan kebenaran. Gitu loh. Tidak bisa, faktanya tidak demikian. Karena jelas ada historisnya, ada catatan-catatannya. Pernikahan Kanjeng Nabi dengan Siti Aisyah yang sangat mudah itu, ya. Itu ada prosesnya dan ya tolonglah dibaca. Gitu loh. Apa lalu anak kecil itu mohon maaf digauli? Tidak. Kan begitu ya.
Nah, jadi itu namanya penghinaan. Itu bukan bicara kebenaran lagi. Itu penghinaan. Nah, yang semacam itu berhak dan wajib untuk diproses. Dalam konteks dilaporkan di gugat hukum. Nah, gitu. Karena itu penghinaan. Tetapi kalau kemudian menyampaikan konteks kebenaran, apalagi konteks kebenaran itu disampaikan berdasarkan hujah. Misalkan, ketika saya menyalahkan tentang Kristen misalkan, Kristen sebagai agama yang salah, misalkan demikian, Islam sebagai agama benar. Lalu saya ungkapkan di mana letak kesalahan Kristen, lalu saya ungkapkan dalil yang menganggap salahnya Kristen. Maka saya tidak, kayak apapun yang saya ucapkan, tidak boleh saya dikenai sebuah gugatan apapun. Karena yang saya sampaikan adalah sebuah kebenaran dan fakta berdasarkan jelas sumbernya ada kitab. Gitu loh. Sebaliknya kalau misalkan ada orang yang bisa menunjukkan Islam itu salah dengan menunjukkan Al-Quran, hadis, ya itu hak dia kan gitu. Itu sah-sah saja. Ya, sambil nanti kita uji apakah yang diucapkan itu benar atau tidak. Karena bisa jadi lalu, nah dalam konteks ini bisa saja disalahpahami. Sehingga terjadilah interaksi untuk menjelaskan, oh ini yang benar, oh nah nggak begitu, maknanya nggak begitu, ini maknanya begini, Anda salah memaknai, sehingga lalu Anda menganggap kami salah. Lah, itu menjelaskan, gitu loh. Nah, demikian juga sah saja kalau misalkan saya menyampaikan nas dari Bible lalu kemudian dibantah pemaknaannya, sah-sah saja. Lah saya ketika dibantah, bisa nggak saya memberikan argumentasi yang menguatkan bahwa saya yang benar? Nah, proses-proses seperti itu di negara kita harusnya sebuah ruang yang diberi kebebasan, tidak boleh diganggu-gugat. Tetapi kalau penghinaan itu tidak boleh. Nah, kalau cara menyampaikan berapi-api, keras, mohon maaf, itu juga buat saya gimana ya, itu kan gaya. Kalau dalam konteks Islam ada ustadz yang menggebu-gebu, bersemangat kan gitu, emosional. Bicara emosional itu apa dilarang? Nggak boleh dilarang. Karena itu gaya. Beda dengan emosi. Kalau emosi jangan. Emosional itu bagian dari Bung Karno itu kalau pidato emosional. Tapi tidak emosi. Kan gitu. Beda ya. Emosi dengan emosional. Karena kekuatan orang dalam bicara itu macam-macam. Gus Betik di mata saya. Kalau ngomong harus emosional. Kalau nggak emosional bukan Gus Betik dan tidak ada kekuatannya. Kenapa? Karena justru kekuatannya pada kemampuan bicara dengan memasukkan unsur emosi di dalam pembicaraannya. Tapi tidak emosi. Itu namanya gaya emosional tapi tidak emosi. Kalau emosi nggak bisa ngomong, isinya nggak karuan, kacau balau. Orang emosi itu sudah kehilangan akal sehat. Gitu loh. Nah, ini harus dibedakan gaya yang menggebu-gebu, gaya yang berapi-api dengan gaya yang halus. Kim misalkan sebagai seorang ustadz, jangan mimpi bisa ngomong emosional Gus Betik, nggak akan pernah bisa. Ya dia memang tempatnya, memang stylenya, gayanya, ibaratnya Anda membandingkan Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab. Nggak ketemu dalam konteks style, ya, nggak akan ketemu. Yang namanya Abu Bakar lemah lembut, ya, sampai Kanjeng Nabi bilang, kamu mengingatkan aku pada saudaraku Isa yang penuh dengan kelemah lembutan. Kamu mengingatkan aku pada saudara kau Musa yang gitu lah ya. Nah, jadi ini gaya. Lah gaya itu tidak boleh dong kemudian dipermasalahkan. Tapi kalau kemudian konteks isinya sudah penghinaan, siapapun harus diproses. Karena bagaimanapun hidup bersama itu harus saling memberi penghormatan, menghargai orang lain. Sehingga pertanyaannya adalah apakah Yahya Waloni itu melanggar dalam bentuk penghinaan yang harus diproses, ataukah gaya yang ditampilkan yang menggebu-gebu? Nah, itu permasalahannya ya. Permasalahannya di situ. Kalau kemudian hanya sekedar gaya, style, mohon maaf kalau itu harus diperkarakan sampai di pengadilan misalkan, menurut saya kita sudah mengebiri hak seseorang di dalam beragama. Karena dalam beragama kita bukan hanya punya hak, punya kewajiban, ya. Dan kalau sudah perintah kita tidak melakukan, kita berdosa. Oh, itu perintah kok. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Enggak peduli, semua penjaringan saya, semua yang mengaku muslim wajib menyampaikan kebenaran Islam itu. Nah, gitu ya. Nah, kalau kemudian ini diperkarakan itu menjadi masalah. Tetapi sekali lagi, kalau yang diperkarakan karena penghinaan, saya angkat tangan. Siapapun dari agama apapun, termasuk dari seorang muslim pun, kalau dia melakukan
penyampaian dalam bentuk penghinaan, saya setuju itu diproses. Yang penting tentu ya, penting hukum itu yang penting lalu berlaku adil. Jangan sampai yang satu diproses, yang satu tidak berproses. Itu yang menjadi masalah ya. Karena seringkali yang terjadi itu bahwa pemrosesannya tidak imbang. Tapi kalau sekali lagi itu penghinaan siapapun, saya setuju itu dilakukan pemrosesan atau katakanlah diperiksa. Tapi jika itu menyangkut hanya sekedar gaya, ya bagaimana? Kan gitu kan ya. Harus dipermasalahkan karena memang begitulah. Bahkan mungkin bisa jadi begini. Ada masyarakat yang budayanya memang lemah lembut. Ada masyarakat yang kalau nggak bengok-bengok ya bukan masyarakat itu. Kan gitu kan ya. Misalkan kalau Anda datang ke Jogja, ngomong mesti lembut. Kalau Anda datang ke Jogja, ke Surabaya, nggak miso bukan orang Surabaya. Ya, bahkan dulu ITS itu mahasiswa itu iki ITS cok. Begitu. Ditulis itu di kaosnya. Ya. Nah, mau diapain? Bilang cok itu jadi masalah. Nggak bisa. Nah, gitu kan ya. Itu konteks semacam ini harus kita pahami. Jadi tidak digebrahu ya, gitu lah. Nah, kalau penghinaan menurut saya sudah kategorinya hate speech. Boleh, hate speech boleh diproses gitu. Tapi kalau kemudian mengungkapkan kebenaran dengan argumen cuma dengan gaya yang berapi-api yang itu menurut saya jangan. Karena itu nanti akan mengebiri hak-hak yang dijamin oleh undang-undang, yang dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau kembali kepada kasus Pak Yahya Waloni, menurut saya ya kita lihat kasusnya. Kalau kasusnya penghinaan, kasusnya hate speech, kebencian, nah itu baru. Tapi kalau kemudian bukan itu, tapi hanya gaya, ya menurut saya tidak layak untuk diproses lebih lanjut. Nah, kalau kemudian tadi menimbulkan pro kontra kontroversi karena dia nabrak anjing dan sebagainya, buat saya orang itu tidak ada yang sempurna. Buat saya sendiri, saya nggak setuju dengan beliau ketika nabrak anjing, karena anjing najis boleh ditabrak. Wah ya nggak begitu. Tapi itu kan kelemahan pemahaman beliau. Apa orang kelemahan pemahaman beliau seperti itu lalu kemudian kita harus misalkan diproses, dilaporkan dan dihukum? Enggak boleh juga gitu loh ya. Ya itu dituturi ketika MUI misalkan manggil mengingatkan gitu loh ya. Nah, itu harusnya. Jadi porsinya yang pas sehingga kemudian peristiwa semacam ini bisa diduduk perkarakan dengan baik. Karena ini akan terus terjadi. Kita tidak akan pernah bisa menghentikan ya perintah agama. Apakah itu dakwah, apakah misionaris atau misi atau sending atau apapun. Karena semua agama secara natural pasti mendorong pemeluknya mengajarkan kepada orang lain. Karena itu lalu mengajarkan itu jangan sampai dipermasalahkan gitu. Nah, cuma cara menyampaikannya itu memang juga perlu dipikirkan agar tidak menimbulkan benturan. Karena bagaimanapun kita dalam hidup bersama itu tentu harus menjaga suasana agar katakanlah kerukunan, kedamaian itu bisa terjaga. Jangan sampai saling merendahkan, saling menghinakan, akhirnya pasti terjadi konflik. Nah, itu yang kita hindari. Saya kira kalau terkait dengan apa yang disampaikan atau kasus yang sekarang ini tanda petik diramaikan terkait dengan Ustadz Yahya Waloni, saya melihatnya seperti itu. Saya kira demikian. Terima kasih Dr. Suryati. Selanjutnya kalau dari sudut pandang Kristologi itu bagaimana, Gus? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali ala Sayyidina Muhammad. Kalau menurut sudut pandang aku sih sebagai penggiat Kristologi dan mencintai pembelajaran tentang budaya, aku akan mengatakan begini dulu. Pernahkah kita bertanya, kenapa selama ini di negeri kita ini Islam Kristen ini selalu ramai? Kenapa nggak pernah Islam Hindu, Islam Buddha, Kristen Hindu, Kristen Buddha? Nggak pernah ramai. Yang ramai itu Islam, Kristen. Gitu. Mungkin kalau secara uji statistik, oh ya jelas karena Kristen itu mayoritas kedua setelah Islam. Ya mungkin itu benar. Tapi kan itu salah satu variabel yang perlu diuji, gitu ya. Tapi ada nggak sih variabel utama? Kalau kita orang eksak tuh harus tahu sebuah fenomena itu dipengaruhi oleh setiap variabel-variabel yang diambil, kan begitu. Oh, keduren aku ngomong ya. Kok sulit dipahami ya, ketinggiannya. Gini aja lah, gampangnya begini.
aku mengambil sudut pandang historis teologis dulu ya, bahwa agama itu ya memang sih awalnya agama itu cuma satu sih ya, satu dari Allah lewat Kanjeng Nabi Adam, baru nanti kemudian lewat proses nambahi ngurangi ada agama budaya, ada agama wahyu kan begitu. Iya. Tapi aku nggak akan lari ke sana, aku lari ke berikutnya aja, apa yang sudah ada sekarang, bahwa agama itu akhirnya kan terbagi dua. Yang satu namanya agama samawi, ya, langit itu, dan satu agama ardi. Agama ardi itu lahir dari proses budaya, kesepakatan-kesepakatan yang terjadi di antar mereka. Dan itu tidak ada misi, cirinya di situ. Mereka tidak ada keinginan untuk menyampaikan agamanya kepada orang lain agar orang lain beragama seperti agama dia. Itu tidak ada. Seperti Konghucu gitu. Konghucu, Hindu, Buddha, lain-lainnya itu yang agama-agama Buddha itu tidak ada. Maka kan nggak ada kan keramian di antara mereka. Iya. Nggak ada misi, nggak ada apa. Karena memang begitu. Mereka penyebaran agamanya itu ke dalam, ke sesama keluarga lewat perkawinan gitu kan. Terus beda dengan agama samawi. Agama samawi itu sebetulnya kan berawal dari Milata Abraham. Tapi oke lah, Milata Abraham itu sebagai titik awal pijakan kita. Kita lari ke Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ya, Nasrani yang kemudian menyimpang menjadi Kristen itu kan, yang lewat Paulus itu di Antioquia. Begini, agama samawi itu sesungguhnya semuanya itu adalah agama misi. Karena apa? Ada teks-teks tertulis di dalamnya untuk menyampaikan misi. Itu loh. Cuman kalau untuk Yahudi memang kita harus kasih tanda kutip ya. Yahudi itu karena terjadi sebuah egosentris antropologis dia sebagai bangsa terpilih. Maka bagi mereka Israel dan Yahudi itu menjadi satu stereotip. Yahudi itu harus Israel, Israel harus Yahudi. Kalau ada orang beragama Yahudi bukan Israel, nggak diakui. Kalau ada orang Israel tidak beragama Yahudi, juga tidak diakui. Jadi Yahudi dan Israel itu menjadi satu tarikan napas yang sama. Makanya samawi, Yahudi ini kan samawi kan? Ini tidak ada misi, tidak terekspos keluar. Nah, berikutnya ya, kita turun lagi ke berikutnya, ke Kristenan. Kristenan, sending, misionaris itu jelas. Karena terlepas karena kalau menurut Five Gospel yang di John Seminary itu yang di Amerika itu, bahwa ayat di Matius terakhir itu, Matius itu seharusnya tidak menuliskan tentang sebuah perintah ya, yang itu mengatakan bahwa jadikanlah semua bangsa, all nation. Aku sudah cek semua. Itu yang aku temukan memang all nation, semua bangsa ya, atau gampangnya dalam translate Indonesia, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Yang dimana para Kristen juga ambivalen dalam menghadapi ayat ini. Ini sebetulnya ayat misi, bukan ayat menjelaskan tentang keberapaan Gusti Allah Agung. Kalau keberapaan Gusti Allah Agung sudah dijelaskan ya di Markus 12:29. Sema o Israelu Yahweh Elohinu Yahweh Echad. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Tetapi teman-teman Kristen melakukan, Kristen dalam tanda kutip ya, karena tidak semua Kristen yang mayoritas melakukan yang dalam pandangan-pandangan istilah-istilah pesantren itu namanya tahrib. Tahrib itu ada dua. Pertama, tahrib yang memang ayatnya langsung dirusak. Itu yang pertama. Yang kedua, tahrib pemahaman, tahrib tafsir. Jadi itu nggak dirusak, teksnya nggak dirusak. Sema o Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Echad. Echadnya nggak dirusak. Cuman mereka melakukan tahrib terhadap tafsir. Kalau orang Islam dan orang Yahudi memahami Echad itu ya tidak berbeda dengan wahid, ya siji, ya satu. Sementara teman-teman Kristen memahaminya satu kesatuan, maka di dalamnya ada tiga yang satu, satu yang tiga. Itu masalahnya di sana. Itu ayat Markus 12:29, ayat yang mengatakan tentang keberapaan Allah. Bukan yang aku baca tadi, kalau jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu ayat misi. Untuk melakukan dakwah sending itu supaya ada argumentasi
dalilnya, meskipun itu menurut Five Gospel itu ditulis itu dengan huruf gelap, artinya Yesus tidak mengatakan itu atau palsu gitu. Tapi terlepas dari itu palsu atau tidak, oke lah ya. Artinya di sini umat Kristen mengalami ambivalen. Ketika dia untuk menunjukkan bahwa Tritunggal itu Alkitabiah, dia tunjukkan itu ayat. Padahal bukan, itu ayat misi. Gitu loh. Nah, itu tentang kekristenan ya. Lanjut tentang Islam, sama seperti Dr. Suryadi, Gus Dur sudah sampaikan. Sampaikanlah walau satu ayat. Kan itu perintah. Makanya kalau kita guyon-guyon di pesantren, perintah paling banyak di Al-Quran itu apa sih? Ada bilang sholat, ada bilang puasa, ada bilang zakat. Salah. Apa? Dakwah. Contohnya apa? Paling banyak diksi ya. Diksi yang paling banyak digunakan dalam Al-Quran itu fiilnya itu adalah kul. Katakan. Katakan gitu kan? Itu artinya apa? You dakwah gitu loh. Ya. Di lapangan dua kekuatan ini ketemu antara Islam dan Kristen karena sama-sama misi. Disinilah tugas pemerintah harus canggih untuk memanage keduanya, jangan sampai kisruh seperti sekarang ini. Benar yang dikatakan Gus Dur tadi, kalau memang hukum itu mau ditegakkan, harus parameternya itu keadilan itu yang utama. Kalau satu ditindak, ya satunya juga ditindak, supaya tidak menjadikan kecemburuan gitu loh. Tapi kalau satunya ditindak dan satunya dibiarkan, itu jadi masalah. Karena kita tahu di dunia medsos sekarang ini, baik Facebook, WA, YouTube, itu berimbang ini semua. Kalau sudah ngomong tentang kehujatan tuh berimbang sudah. Jadi kita nggak bisa menyalahkan atas nama agama. Sudah itu menyalahkan atas nama orang yang tidak paham terhadap agamanya, gitu loh. Kan begitu jadinya. Karena dua-dua ini sebetulnya ada dalil tertentu yang tidak boleh mengeluarkan hujatan. Kan begitu. Seperti kalau di Al-Quran kan dikatakan, janganlah engkau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Coba. Kan ada aturan-aturan mainnya. Nah, kembali. Dalam kerangka berbangsa dan bernegara, ini penegak hukum memang harus ekstra cerdas ya. Jadi aku bagi begini. Seseorang itu ketika berdakwah, dia ada dalam dua domain. Ya, domainnya itu substansi dan metodologi. Nah, mana ini? Yang mau dihakimi mananya ini? Substansinya berarti isi dakwanya atau metodologinya? Cara penyampaian. Metodologi tidak bisa. Tidak bisa. Nah, aku ini wong arek embot, saya ini orang jalanan. Kalau ngomong kamu blow on amat, itu biasa. Tapi kalau didengar orang pondok pesantren, kasar amat yang ngomongnya. Kan menjadi relatif. Seperti Gus Dur bilang, ya, orang Jogja itu kalau suruh keras nggak bisa. Orang Batak suruh halus juga nggak bisa. Gitu. Nah, di sini kita harus cerdas ya. Ini sebetulnya permasalahannya itu di substansinya atau metodologinya. Kan begitu. Kalau substansinya saya sepakat sama Gus Dur. Ya, bahwa setiap orang harus diberi ruang untuk mendakwakan agamanya. Mendakwakan itu apa sih? Kul itu apa sih? Menyampaikan kepada siapa? Siapa saja. Yang tak boleh itu memaksakan. Paham ya? Kalau menyampaikan saja, oh Islam tuh begini Pak, begini. Kita menjelaskan, masa enggak boleh? Yang enggak boleh itu ketika orang dipaksa menjadi seperti apa yang kita imani. Di situ enggak boleh gitu. Jadi di sini harus cerdas. Nah, sekarang kalau berbicara tentang metodologi, itu menjadi ribet. Karakter orang beda. Aku ini kalau diukur dengan karakter pesantren nggak masuk aku. Makanya pondok pesantren yang berani ngundang aku jadi pembicara itu pondok pesantren yang hebat gitu loh. Seperti aku dulu waktu di Darul Lugo, di Gontor, di Haromain juga ya. Aku tanya gini. Ini yang hebat bukan Gus Peti, tapi yang berani ngundang Gus Peti masuk pondok pesantren itu adalah pondok pesantren yang hebat gitu. Karena aku keluar out of the box. Ya, aku bagiku tidak ada boleh apa namanya yang dijajah itu apa namanya, kasta itu sudah bukan yang lebih rendah itu apa namanya ya, tidak boleh ada kerendahan pendidikan apa sih aku lah. Kita mempunyai feudal, tidak boleh ada feudalisme pendidikan itu tidak boleh. Nanti seorang murid akan nggak bebas bertanya takut kepada
gurunya, dan itu menghambat transfer ilmu gitu loh. Murid itu bebas bertanya, bebas menyampaikan pendapatnya, bebas tidak setuju terhadap gurunya, tetapi harus dalam bingkai yang namanya itu akhlak, adab gitu loh. Cuman ini pun ternyata ya bermasalah juga. Aku kalau sama Gus Dur ini, padahal mereka, Gus Dur ini manusia segala macam bagiku. Ya guru, ya teman diskusi, ya aduh wis. Ya nek nganu enggak duit ya utang. Ya kadang-kadang kami sependapat, kadang-kadang tidak sependapat. Tapi koridor itu harus dibangun atas dasar yang namanya saling menghormati atau adab atau akhlak begitu. Jadi seperti kembali kasus yang tadi. Jangan karena karakternya keras bahwa terus mau diadili. Loh, engko dhisik rek, nanti dulu. Itu kan metodologi. Sekarang saya mau tanya, aku nggak mau sebut nama ya. Yang sekarang sudah meninggal. Ya. Murtadin itu kan sudah meninggal. Dia mengutip Az-Zukhruf 61. Dia memakai pakaian-pakaian budaya yang orang ngelihat itu Betawi. Itu Betawi. Dan kita tahu Betawi itu stereotip dengan Islam. Nggak ada namanya Betawi itu nggak Islam itu nggak ada. Terus bagaimana seorang mendakwakan agamanya dengan memakai pakaian-pakaian budaya yang kalau orang lihat dari cara berbahasanya, dari cara pakaian itu Betawi, dan dia mengutip Az-Zukhruf 61 yang disalahpahami. Makanya aku kembali sering nggak bosen-bosen aku mengatakan bahwa Depak itu harus mendekonstruksi terjemahan Az-Zukhruf 61 karena di situ domir hu-nya itu salah. Wa innahu, sesungguhnya dia, nah itu sama penerjemah itu dia itu ke Isa, itu yang jadi masalah. Padahal tidak. Wa innahu itu hu-nya itu ke Al-Qur'an. Jadi tunjukilah ini jalan, ikutilah aku ini jalan yang lurus. Itu yang berbicara bukan Yesus tapi Allah. Jalan yang lurus itu apa? Ajaran lewat apa? Lewat Al-Qur'an. Begitu loh. Cuman kan karena terjemahan Depak wa innahu, sesungguhnya Isa, hu-nya itu lari ke Isa. Jadi kalau kita cek teks originalnya Arabiunnya itu kata Isa enggak ada di situ. Enggak ada. Meskipun aku tahu ada waw atop, oke. Tetapi sebelum waw atop itu ada jeda satu ayat yang itu memisahkan. Begitu. Nah ini pertarungan memang pertarungan untuk orang-orang yang ngerti bahasa ya. Tapi sekilas info seperti itulah. Artinya ketika domir hu itu tidak dinisbahkan ke Yesus, habis masalah. Masalahnya dinisbahkan ke Yesus, akhirnya orang mengatakan bahwa Yesus mengatakan ikutilah ini jalan yang lurus. Kan jadi masalah. Tapi terlepas itu beginilah. Memang lemah lembut. Siapa bilang yang meninggal? Jadi ini wong Islam nggak iso dikandani almarhumnya. Yang sudah meninggal itu bilang mendiang. Siapa bilang mendiang itu kasar? Enggak. Metodologinya loh ya. Enggak kasar dia. Apalagi dia seorang aktor kan. Dengan lemah lembut, dengan nyanyi, dengan gayanya yang kalem itu. Itu enggak kasar. Bandingkan dengan saudara kita yang sedang bermasalah. Tapi itu kan tampilan, karakter orang. Apa bisa diadili? Itu aku mau tanya. Terus yang begitu dibiarin. Jadi kalau orang lemah lembut, lemah gemulai mau ngomong apa aja itu, oh itu tidak melanggar gitu. Ini sementara orang karena memang seperti Gus Dur bilang, aku kalau suruh ngomong kelamaan enggak bisa. Itu bukan Gus Betik itu. Iya. Tapi apakah aku kasar? Ya enggak lah. Aku menghormati perbedaan kok, menghormati kalian semua. Gitu. Nah itu makanya kalau itu mau dibawa ke ranah hukum, harus pastikan dulu, pertama, hukum itu harus adil, dua-duanya harus diproses. Yang kedua, harus dipilah antara metodologi dan substansi. Kalau metodologi orang banyak cara kok, gitu. Seperti itu tadi, caranya memang halus, tapi menikamnya itu, ngerti yang aku maksud? Menikamnya itu tajam meskipun caranya lewat nyanyi, lewat pakaian Betawi, gitu kan. Untung aja teman-teman saudara kita Betawi nggak menuntut. Kalau menuntut kan jadi masalah juga itu. Kenapa? Dia sudah membawa identitas suku, gitu. Dan suku itu masalahnya melekat agama Islam. Stereotip dengan Islam, kecuali Jawa. Jawa nggak bisa. Betawi, Padang, Aceh itu melekat menjadi stereotip dengan Islam. Tapi kalau Jawa nggak bisa. Jawa yang Islamnya ada, yang Kristen sak bacek, sing Hindu oke, sing Buddha sak lapangan. Belum lagi nanti yang kejawen.
Belum lagi yang aboge. Kalau Jawa itu enggak bisa. Kenapa? Memang Jawa itu secara antropologis pusat perkembangan budaya. Jadi semua budaya mereka terima dan akhirnya tumbuh seperti sekarang ini gitu loh. Itu dari aku. Sementara itu dulu.